Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung pada workshop PKKM TPB UGM 2021 seri kelima yang berjudul Best Practice UMKM Coklat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Yogyakarta. Acara ini adalah bagian dari serial workshop mingguan yang diadakan 2 kali dalam seminggu dengan narasumber dari mitra Departemen TPB, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang memiliki keahlian dalam bidang pengolahan coklat. Program ini dirancang untuk mengasah talenta digitalisasi di bidang industri coklat, mulai dari budidaya hingga produk coklat siap untuk dipasarkan. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti setiap sesi dari workshop ini. Sebelum memulai rangkaian kegiatan workshop, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib yang harus dipatuhi sepanjang workshop ini berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan hadir 10 menit sebelum acara dimulai, yakni pukul 12:50 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, peserta wajib menggunakan format penamaan instansi _ nama lengkap. Untuk mengubah format penamaan tersebut, Anda dapat menekan tombol di pojok kanan atas pada partisipan list, kemudian tekan more, lalu tekan rename, dan isikan sesuai format yang diinginkan. Ketiga, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang disediakan oleh panitia selama sesi berlangsung. Virtual background tersebut dapat diakses melalui link yang akan disampaikan oleh panitia melalui kolom chat room Zoom atau pada link yang sudah dibagikan pada grup WhatsApp. Keempat, peserta diharapkan untuk mengaktifkan video selama sesi workshop berlangsung. Kelima, peserta wajib menonaktifkan suara selama sesi workshop berlangsung kecuali memperoleh izin dari moderator atau panitia PKKM. Keenam, peserta yang mengalami kendala selama workshop berlangsung dapat menghubungi panitia melalui private chat. Ketujuh, peserta diharapkan berpakaian dan berperilaku sopan selama sesi workshop. Kedelapan, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau secara langsung melalui mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator. Kesembilan, dimohon bagi para peserta untuk dapat mengisi presensi kehadiran melalui tautan yang akan disediakan ketika sesi berlangsung. Dan terakhir, informasi seri selanjutnya workshop PKKM dapat dilihat pada akun Instagram kami yaitu @tpp.ugm serta akun Facebook atau Twitter kami @tppugm. Diharapkan seluruh peserta mematuhi tata tertib yang ada supaya workshop dapat berjalan dengan lancar. Pada workshop kali ini, kita akan berdiskusi ditemani Ibu Dwi Martuti Rahayu sebagai Ketua KWT Pawon Gendis Kulon Progo Yogyakarta yang akan membawakan materi Best Practice UMKM Coklat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Coklat Wondis. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Sugeng Handoko ST sebagai Manajer Gria Coklat Langgeran dengan membawakan materi Best Practice UMKM Coklat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Gria Coklat Langgeran. Kita juga akan berdiskusi ditemani oleh moderator kita. Beliau adalah Bapak Redika Artikusuma STP MSI yang akan saya perkenalkan melalui CV berikut. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di Teknik Pertanian UGM, S2 di Teknologi Pasca Panen IPB, serta Independent Research Orship pada University of Ryukyu, Okinawa. Beliau juga telah berpengalaman dalam pengolahan coklat, misalnya pada pengabdian masyarakat seperti penerapan teknologi pengolahan kakao coklat skala kecil menengah di KWT Pawon Gendis untuk meningkatkan nilai tambah di biji kakao, penerapan teknologi pengolahan coklat skala kecil untuk pembuatan bin tubar sebagai single origin coklat khas Gria Coklat Langgeran, Gunung Kidul, serta penerapan teknologi pengolahan coklat skala kecil single origin khas Gria Coklat Langgeran sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemik COVID-19 tahun kedua. Begitu juga telah melakukan beberapa penelitian dan publikasi seperti pada pengembangan teknik pengawetan nira kelapa
untuk bahan baku industri gula semut berbasis aplikasi ultrasonik dan high voltage electric file. Untuk itu, tanpa menunda waktu, mari kita mulai diskusi pada siang hari ini. Kepada Bapak Radika, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, peserta webinar kali ini tersebar dari berbagai instansi dan latar belakang. Ada yang berpotensi sebagai akademisi, pegawai pemerintahan, swasta, BUMN, bahkan pengelola desa wisata. Salam hangat dan hormat bagi kami untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara soal UMKM, tentu setiap dari kita mempunyai harapan. Ingin agar setiap UMKM yang ada tetap dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja secara maksimal. Terlebih di era pandemi saat ini yang cukup memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa pelaku UMKM masih dilanda dilema dalam menyusun strategi untuk memanfaatkan potensi daerah yang ada dan mengembangkan produk unggulan. Tentunya ini berpengaruh pada keterpasaran produk. Nah, pertanyaannya adalah, faktor apa saja toh yang membuat UMKM sulit mengembangkan potensinya? Kemudian, tips dan trik apa saja yang kira-kira harus dilakukan para pelaku UMKM dalam membuat sebuah inovasi yang dapat meningkatkan lini usaha sekaligus berdampak positif bagi masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh kedua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Mari kita sambut bersama Ibu Dwi Martuti Rahayu, Ketua KWT Pawon Gendis, dan Mas Sugeng Handoko, Manajer Gria Coklat Klanggran. Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang, Mas Sugeng. Selamat siang. Salam sehat untuk semuanya. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Mas Sugeng? Sehat. Lama tidak berjumpa ini. Tim masih giat bekerja nggih, Mas nggih, meski PPKM nih nggih. Ya, sekarang semuanya online, jadi kita juga harus beradaptasi. Bu Dwi sehat, Bu? Nggih. Masih mute, Bu, nggih. 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 Baiklah Bapak Ibu, untuk kesempatan pertama ini nanti kami akan mempersilahkan kepada Ibu Dwi selaku Ketua KWT Pawon Gendis menyampaikan paparannya selama kurang lebih 20 menit. Namun sebelum itu mohon izin kami bacakan CV beliau secara singkat. Nah, ini adalah CV beliau. Pembicara pertama, Bu Dwi Martuti Rahayu. Beliau adalah Ketua KWT Pawon Gendis, Kulon Progo, Yogyakarta. Beliau menyelesaikan SD, SMP, SMA-nya di Yogyakarta, di SDN Karangaharjo, SMP Pangudi Luhur Kalibawang, dan SMP Sanjaya 14. Pengalaman organisasi beliau sangat banyak ya, sebagai Ketua KWT Pawon Gendis dari tahun 2013 sampai saat ini, terus Ketua KEP Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, 2017 sampai saat ini. Beliau juga menjadi pengurus kuliner Desa Budaya Banjarharjo 2018 sampai sekarang. Beliau juga menjadi pengurus Paguyuban Wisata Budaya Gerbang Sari Trajumas Bukit Menoreh, Sai Kuliner 2018 sampai sekarang. Beliau juga aktif menjadi pengurus Dekranasda Kabupaten Kulon Progo, Seksi Ekonomi Kreatif 2016 sampai sekarang. Wah, berarti ini banyak sekali Bu yang menjadi pengurus. Untuk organisasi, untuk lapangan kerja, beliau banyak bekerja di berbagai bidang ini, pernah menjadi bekerja di Ceria Mart, terus Daihatsu, juga menjadi owner dari Ravistim, Yuma Laundry, Wondis, dan juga kedai coklat Wondis sampai sekarang. Oke. Pengalaman narasumber, wah beliau sangat aktif ya, ini sangat aktif diundang di mana-mana sebagai narasumber, mulai dari podcast, terus workshop, pemasaran destinasi wisata, terus bimbingan teknik olahan coklat di Sperindak, pernah diundang di radio juga, terus sosialisasi haki dan co-branding, terus juga bimbingan penumbuhan dan penguatan petani milenial, workshop,
terus wisata edukasi, dan pernah diundang juga di stasiun TV nasional Trans 7. Kemudian juga aktif juga sebagai pelatih di pengolahan kakao Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Moto hidup beliau adalah menyerah adalah ketika jatuh tidak mau bangkit lagi. Baik, kepada beliau Ibu Dwi Martuti kami persilahkan. Halo, selamat siang. Dengar ya? Dengar, Bu. Halo. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada tim UGM yang sudah memberikan kepercayaan kepada Wondis Coklat untuk bisa hadir dalam acara sebesar ini. Workshop Best Practice UMKM Coklat berbasis pemberdayaan masyarakat di Yogyakarta, terutama kegiatan Wondis. Bersama saya Dwi Martuti Rahayu. Iki lek gedake kepiye? Yang saya hormati kepada tim UGM, yang saya hormati pula kepada MC dan Sugeng, mohon izin saya duluan, dan kepada Mas Radika. Lanjut, Mas. Sebelumnya mohon maaf karena kondisi saya saat ini sedang masa pemulihan, sebenarnya sedang nggak enak badan, jadi memang dilihat kayak kurang semangat ya. Ini muka saya aja masih loyo, tapi nggak apa-apa, saya semoga bisa menyelesaikan acara ini sampai dengan acara selesai. Ini lanjut. Apa, Bu? Lambaran. Untuk profil tadi sudah dijelaskan ya sama Mas Redika. Nama saya Dwi Martuti. Saya asli Kulon Progo. Dengan pendidikan bisa dilihat saya tidak mempunyai bidang pertanian ataupun di bidang olahan, sehingga kalaupun sekarang saya berkecimpung di dalam bidang perkakaoan maupun olahan sampai menjadi coklat, itu pun saya dapat secara otodidak dan tentunya masih tahap belajar sampai saat ini. Mengenai pengalaman organisasi tadi sudah, dan lanjut. Ini untuk pengalaman kerja, narasumber, dan prestasi memang berawal dari kegiatan ikut lomba dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Akhirnya menyadari bahwa saya ternyata punya ketertarikan terhadap bidang olahan pangan lokal, terbukti mendapat kejuaraan, dan akhirnya membentuk kelompok wanita tani itu di tahun 2013 ketika masyarakat atau teman-teman ibu rumah tangga sekitar saya mengetahui keberhasilan saya melalui perlombaan yang saya kejuarai, dan akhirnya sejak tahun 2013 lah ada beberapa kejuaraan yang kami atasnamakan kelompok sampai tingkat nasional di tahun 2015 penghargaan Adikarya Pangan Nusantara kategori pelaku ketahanan pangan dan ketemu langsung dengan Bapak Jokowi, dan terakhir kemarin di bulan Desember ini ada masuk Wondis masuk top 10 besar pengusaha muda pilihan tingkat nasional. Lanjut. Lokasi kami ada di Kulon Progo, tepatnya kalau map nanti ketik saja Wondis Coklat nanti akan sampai di perbatasan Magelang, Jakarta sisi Kulon tapi pojok lor. Oke, lanjut. Nah, kami punya tujuan besar dan harapan besar yang tentunya tidak bisa kami kerjakan sendiri, yakni Wondis ini sebenarnya untuk kesejahteraan petani, baik petani kakao sebagai penyedia bahan baku maupun kelompok wanita tani sebagai pengolahnya. Jadi kalau boleh menyampaikan secara singkat, Wondis ini merupakan UMKM, masih skala UMKM, yang bergerak di bidang olahan pangan lokal yang fokus pada olahan biji kakao
hasil bumi petani di Pegunungan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Produk kami ini berupa permen coklat, minuman bubuk coklat, dan camilan coklat. Dengan target pasarnya adalah ibu muda milenial penggemar coklat bergaya hidup sehat. Nah, kalau berbicara tentang kompetitor, tentunya banyak sekali kompetitor dunia coklat di Yogyakarta sendiri. Tetapi kami melihat ada 3 hal yang tidak dimiliki oleh kompetitor kami, yakni yang pertama, kami membuat coklat itu dengan hati melalui pemberdayaan kelompok wanita tani yang bernama Pawon Gendis, didampingi oleh Puslit Koka Jember, UGM, dan dinas-dinas terkait. Yang kedua, kami mampu memproduksi coklat custom dengan desain kemasan sesukamu. Yang ketiga, karena rumah produksi kami ini berada di wilayah perkebunan kakao itu berada, sehingga kami mampu pula mengedukasi coklat dari hulu sampai hilir. Selanjutnya, mohon maaf ini masih batuk. Dan kaitannya dengan permasalahan, kalau kami lihat sebenarnya ini juga dimiliki oleh para produsen coklat lainnya, bahwa ini masalah, tetapi bagi kami juga tantangan, di mana daya konsumsi masyarakat Indonesia kaitannya dengan coklat ini masih sangat rendah sekali. Sehingga saat ini pun kami masih dalam upaya mengedukasi bagaimana coklat bisa dinikmati dengan cara apapun dan dengan suasana apapun. Makanya tadi saya sampaikan kami mampu mengedukasi coklat itu dari hulu sampai hilir. Para pengunjung, para konsumen kami bisa melihat langsung bagaimana tanaman kakao itu kami rawat, terus kami jaga untuk menghasilkan biji kakao yang baik yang akan digunakan untuk produksi coklat. Permasalahan selanjutnya, 95% kakao di Indonesia pasca panennya masih buruk. Jelas sekali terbukti di Kulon Progo ini tanaman kakao itu sudah dikenal sejak 30 tahunan yang lalu, tetapi makin ke sini tanamannya bahkan hasil panennya juga semakin buruk, sehingga apa yang kami lakukan yakni pendampingan terhadap petani, pembinaan, dan membeli hasil panen mereka di atas tengkulak, karena kami juga menuntut kuantitas yang dibutuhkan oleh Wondis. Terus selanjutnya, petani kami ini usianya di atas 45 tahun rata-rata, sudah sepuh-sepuh, dan upaya regenerasinya sangat susah sekali. Sehingga yang kami lakukan, selain tadi memberi penghargaan ke mereka dengan membeli harga biji kakao di atas harga tengkulak, di atas harga pasar dunia, kami juga memberi motivasi petani agar mau merawat tanamannya kembali, ya, dengan pemberdayaan masyarakat dan petani. Selanjutnya, nah, ketika melihat bahwa 56% Indonesia ini penghasil kakao terbanyak nomor 3, dulunya kayaknya sekarang sudah bergeser, gitu. Tetapi baru 56% yang diolah. Nah, menurut pengamatan kami di Kulon Progo sendiri, ada sekian hasil panen kakao, tetapi baru 0,21% yang kami olah. Dan ini menurut kami juga pasar dan peluang kami bahwa masih banyak biji kakao yang belum diolah. Tetapi karena memang kondisinya belum bagus, sehingga kami baru mampu 0,21%. Sehingga masih 99, sekian persen itu melimpah ruah, tetapi dengan kondisi kualitas asalan, dan itu masih larinya ke tengkulak, dan harganya masih sangat murah sekali, sekitar paling tinggi itu 20.000. Nah, terus menurut amatan kami juga, kami ambil dari berbagai macam sumber, konsumsi coklat meningkat 5% hingga akhir 2019 dan sampai sekarang juga semakin meningkat. Dan ditambah lagi, Indonesia belum dikenal sebagai produsen coklat yang baik. Kita hanya dianggap sebagai penyedia kakao, dan itu pun belum baik, karena larinya nanti biji kakaonya itu ke luar negeri. Sedangkan kita sendiri hanya menikmati coklat yang menurut kami banyak coklat kurang sehat, ditambah lagi para konsumen masyarakat Indonesia sendiri, selain daya konsumsinya masih sangat rendah terhadap coklat,
juga belum mampu memilih coklat yang baik atau coklat yang sehat terhadap tubuh kita. Lanjut. Nah, ini tadi kami sudah sampaikan katanya dengan kompetitor. Kami tulis ini bukan menganggap ini kompetitor secara negatif. Kami justru malah pengennya punya pandangan dan cita-citanya seperti Monggo yang sudah besar sekarang dan dulu juga dari kecil. Saya sedikit tahu ceritanya bagaimana Monggo berdiri juga. Terus kami juga pengen seperti coklat dalam dengan kemasan-kemasan yang apik. Nah, upaya Wondi sendiri untuk menuju ke sana ini ada perubahan packaging yang dulunya kami hanya kemas dengan kertas HVS, terus akhirnya kami mendapatkan fasilitas desain dari kementerian dan akhirnya sudah membuat box coklat sedemikian rupa desainnya. Lanjut. Nah, untuk pembuatan proses produksi coklat di Wondi sendiri, kami terima dari petani itu dalam bentuk biji kering fermentasi. Karena proses pasca panennya kami serahkan di petani, walaupun kami juga ikut mendampingi. Seperti kami harus fermentasi itu rata-rata selama 5 hari, tetapi jika kondisi musim hujan itu akan mempengaruhi suhu panas yang dibutuhkan untuk fermentasi, kami menambahkan 6-7 hari. Nah, terus proses sortir dan pengeringan juga ada di petani, dan kami memberikan arahan ke petani untuk membuat 3 kelas, yakni kelas 1, 2, 3. Kelas 1 ini hanya untuk membedakan secara fisik sih 1, 2, 3. Kelas 1 itu yang biji gilik, tidak kempot, terus tidak dempel-dempel, tidak berjamur. Nah, itu maksudnya kelas 1. Nah, terus kelas di bawahnya ini yang agak kempot. Nah, yang kempot, yang jelek, dempel-dempel, itu masuknya ke kelas 3. Nah, kelas 1 dan 2 itu kami terima. Kelas 1 itu 37 sampai 40.000, kelas 2 itu 27 sampai 30.000. Dan kelas 3 di Tengkulak dihargai 20.000. Itu. Terus kami terima dalam bentuk biji kering fermentasi dan kami ambil beberapa sampel dan dites uji belah untuk melihat hasil fermentasinya. Terus kebetulan kami mendapatkan fasilitas peralatan produksi itu di tahun 2017, anggaran APBD 2 Kabupaten Kulon Progo, melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo. Ini alatnya dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember. Sehingga kami sudah mempunyai alat untuk roasting, mengupas kulit ari, terus mengadoni ini, ada ball mill, ada koncing, dan sebelum dicetak ini melakukan proses tempering. Nah, untuk proses tempering sendiri, kebetulan kami belum mempunyai alat, tetapi alhamdulillah melalui Bapak Arifin dari UGM, kami sudah dibuatkan alat tempering dan tinggal menunggu saja. Terus setelah itu, setelah ditempering, terus dicetak, dan alhamdulillah kami juga sudah difasilitasi meja penggetar untuk mencetak, itu dari Bapak Arifin juga. Terus baru packaging. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah produk-produk yang kami hasilkan. Tadi seperti ada permen coklat. Permen coklat itu kami buat menjadi coklat bar dengan berat 25 gram, 80 gram, dengan berbagai macam varian dan prosentase. Kalau yang premium, kami buat persentase itu 45 ml. Kalau dark ada 60, 70, dan 80%. Dan ada lagi yang belum kami launching sebenarnya, karena terkendala masa pandemi ini, kami belum keluarkan. Memang ini coklat dengan prosentase kami kombinasikan dengan nib, gula semut, dan kopi dengan nama Exotic Bean. Terus kalau yang bar 25 gram, kami juga kombinasikan dengan potensi pangan lokal lainnya, seperti ada cabai,
terus ada green tea, ada yellow tea, terus kacang, durian, jahe, gula semut, dan lain sebagainya. Termasuk ada manisan kulit jeruk. Nah, terus minuman bubuk coklat ini ada cocoa powder original, terus ada coklat. Coklat ini adalah singkatan dari coklat, gula semut, minuman seduh, dan untuk pemanisnya kami gunakan gula kelapa serbuk, atau kalau di Kulon Progo namanya gula semut. Jadi minuman coklat tinggal seduh, tetapi gulanya pakai gula yang lebih sehat dibandingkan gula tebu. Terus untuk camilannya kami punya namanya granola cocoa. Ini dengan kemasan lama, kalau kemasan terbaru dengan desain terbaru ada lagi namanya granola cocoa atau cocoa nut. Ini merupakan inovasi olahan nip yang dibalut dengan gula kelapa serbuk atau gula semut tadi, terus kombinasi antara kacang dan kismis untuk penambah cita rasanya. Dengan harga kisaran 10.000 sampai 43.000. Selanjutnya, ini kami mempunyai coklat best seller kami yang kami miliki, kami produksi sejak tahun 2014. Namanya coklat pegagan, yakni coklat unik perpaduan antara coklat dan tanaman pegagan yang kaya manfaat dengan sensasi krenyes. Ini kami produksi sejak 2014, di mana pertama kali waktu kami memiliki kelompok, namanya kelompok wanita tani pawon gendis di tahun 2013 itu, tahun 2014 saya menciptakan inovasi olahan pegagan. Dulu masih fokus di pegagan. Bagaimana pegagan yang kaya manfaat, terutama untuk anak-anak sebagai multivitamin otak, penambah daya ingat, bisa dikonsumsi dan pasti disukai anak-anak. Sehingga saya kepikiran untuk mempadu-padankan dengan jenis makanan coklat. Dulunya kami beli di toko bahan roti coklatnya, coklat blok. Nah, dan ini juga yang akhirnya memberikan kami penghargaan Adikarya Pangan Nusantara. Salah satu jenis olahan pegagan adalah coklat pegagan, karena totalnya ada 50-an jenis olahan pegagan pada waktu itu, dan akhirnya saya diundang langsung ke Istana Negara untuk mendapatkan penghargaan itu. Nah, coklat pegagan booming pada waktu itu, dan akhirnya tahun 2017 saya ditantang dan ditanting oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk bisa mengolah kakaonya Kulon Progo. Sehingga tahun 2017 lah alat-alat itu hadir, ditambah lagi tahun 2018 itu untuk bubuk coklatnya, dan di tahun 2019 rumah produksi coklat yang sampai saat ini belum selesai karena terbentur oleh masa pandemi. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya bilang desain terbaru untuk cocoa nut atau granola kakao. Ini kemasannya seperti ini, dan ini sangat laris di Bali. Kami punya reseller di Bali namanya Cendra Nut Bali, di toko Pangan Nusantara dengan kemasan botol kaca seperti itu. Dan alhamdulillah untuk perizinan kami untuk nama Wondi sendiri sudah mendapatkan haki merek dan sudah turun, termasuk juga mendapatkan co-branding Jogja Mark ini dari Disperindak Provinsi DIY. Dan seperti pada umumnya ada PIRT, ada halal, ada IONITA. Lanjut. Selanjutnya, ya. Nah, kalau ditanya bisnis model apa yakah yang kami lakukan, kalau kami lihat, karena tadi kembali lagi ke permasalahan utama kami, yakni daya konsumsi masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah terhadap coklat, akhirnya kami memilih bisnis modelnya yakni B2C, ketemu langsung dengan customer, sehingga kami mempunyai waktu banyak untuk bisa menyampaikan kaitannya apa itu coklat, bagaimana dibuat, bagaimana memilih coklat yang baik, bagaimana apa manfaat dari coklat, bentuk tanaman kakaonya seperti apa. Makanya kami memilih konsep B2C. Dan kami punya gerai produk, kami melakukan wisata edukasi,
baik dari usia dini, boleh dilihat di gambar itu kami lakukan di rumah produksi kami yang memang belum selesai. Kami sebelum masa pandemi terbiasa juga menerima kunjungan anak-anak PAUD, TK, kelompok pertanian, organisasi lainnya, termasuk dari akademisi. Terus satu lagi yang belum lama kami dirikan, yakni Kedai Coklat Wondis. Ini kami dirikan pada tanggal 12 Februari tahun 2021 ini. Kami mendirikan Kedai Coklat Wondis, ini juga salah satu upaya kami mengedukasi coklat, bagaimana coklat itu dikonsumsi, yang kami aplikasikan ke dalam menu-menu kedai. Lanjut. Ya. Nah, karena tadi konsep B2C ini terhalang dan berdampak sangat adanya masa pandemi ini, kami tidak bisa menerima kunjungan secara rombongan, bahkan sampai termasuk kunjungan-kunjungan dari luar, dari lokal sendiri juga susah perizinannya, sehingga mau nggak mau sekarang kita mulai menggencarkan pemasaran online baik di media sosial kami seperti Facebook ada Wondis Coklat, terus Instagram ini Wondis Coklat, dan kedai _coklat_wondis. Kami pisahkan Instagramnya antara Wondis Coklat untuk fokus produksi dan kedai coklat Wondis karena memang kontennya berbeda. Termasuk di online shop yang kami garap sendiri maupun reseller kami. Kalau offline kami ada gerai produk coklat, itu ada di sekitar keberadaan Wondis sendiri, atau sekarang ini sudah menyatu dengan kedai coklat Wondis, sehingga harapannya selain bisa membeli produk kami juga bisa melihat proses produksinya. Terus paket wisata edukasi kami bekerjasama dengan berbagai travel, Himpunan Pemandu Wisata Indonesia Yogyakarta, terus sekarang mulai menerima juga paket kecil-kecil travel mobil keluarga yang tadinya rombongan bis karena masa pandemi juga. Dan kami juga punya reseller baik reseller yang ngambil produk kami dengan merek Wondis sendiri maupun secara maklon atau dimerki sendiri oleh reseller kami. Selanjutnya termasuk di bandara tadi ya, di bandara ya kami juga ada. Nah, kaitannya dengan progres, ini kami ambil datanya ini dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2017 sampai 2020. Ya, itu angka. Intinya, ya tadi kami sampaikan masih 99,sekian% yang belum bisa kami terima untuk diolah di Wondis karena memang kondisinya belum bagus biji kakaonya. Dan bisa dilihat ini bukti komitmen kami bahwa kami berupaya untuk memberi motivasi ke petani, memberikan penghargaan kepada petani. Harga yang kami berikan ke petani sejak tahun 2017 sampai tahun ini terus meningkat. Selanjutnya, lanjut. Lalu selanjutnya, kok nggak jalan? Mbak Evita, bisa minta ditolong, Mbak? Iya, kok nggak gerak? Apakah bermasalah? Halo? Mas Mbak, bisa tolong dibantu? Halo Mas Redika. Nggih, Bu. Apakah bisa digeser? Oh, pun, sampun. Oh ya, nggih. Nah,
kami punya target, masih punya banyak PR, yakni karena bisa dilihat bagi peserta yang belum pernah datang ke Wondis, tadi kembali lagi ke sebelumnya, yang belum pernah datang ke Wondis bisa melihat rumah produksi kami sebelumnya, Mbak. Rumah produksi kami memang belum standar untuk pembuatan coklat karena memang belum selesai pembangunannya, rencananya nanti 2 lantai, sehingga kami pengen punya target untuk bisa menyelesaikan itu. Baik, kalaupun memang ada anggarannya ya kami tinggal tunggu, kalaupun tidak kami juga akan upayakan. Terus kedai coklat Wondis juga masih memerlukan beberapa bangunan pendukung, seperti kami akan mendirikan lagi bangunan tambahan untuk menerima tamu, dan seperti musola, toilet juga akan kami tambahkan. Kami melihat kondisi pandemi perkembangannya. Dan ini selanjutnya tinggal foto-foto saja. Itu ada mbak-mbak, itu merupakan pembawa acaranya Jejak Petualang, Mbak Jody. Kami sering diliput oleh TV-TV nasional seperti Trans 7, itu ada Merajut Asa, Game On, News Exis Trans 7, Jejak Si Gundul, dan terakhir itu ada Jejak Petualang oleh Mbak Jody. Terus ada Sobon Deso dengan TVRI-nya Mas Angger, itu sudah 2 kali. Yang pertama dulu tahun 2017 itu tentang pegagan, dan belum lama beberapa bulan yang lalu ini fokus di coklatnya. Terus itu lokasi salah satu petani kami bagaimana menjemur biji kakaonya. Dan selanjutnya foto-foto saja, itu teman kami dari Swiss, kami juga sering sharing bagaimana coklat bisa dibuat, dan saya banyak belajar membuat coklat dari beliau, Pak Vincent, ala-ala Swiss, coklat ala-ala Swiss. Dan itu saya foto di waktu grand final Pengusaha Muda Brilian di Jakarta. Terus foto rombongan tamu kunjungan tour and guide dari HPI. Dan selanjutnya ini proses edukasi. Nah, juga kami menerima rombongan dari Papua. Ini olahan kakao sederhana kami buat menjadi dodol. Terus edukasi juga terhadap anak-anak, bagaimana coklat itu diracik menjadi minuman. Dan itu yang bawa itu adalah foto waktu opening kedai coklat Wondis yang diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Terus sebelahnya itu dengan Jejak Si Gundul, dengan Mas Gundul TVRI. Lanjut. Nah, ini foto-foto dengan Mas Angger yang bawa, ini ibu-ibu yang jaga kedai di kedai coklat Wondis. Karena konsepnya kami pemberdayaan masyarakat, selain proses produksinya, kedai coklat Wondis juga dijaga oleh ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok kami, kelompok wanita tani pawon gelis. Kami upayakan untuk SDM-nya juga kami ambil di wilayah terdekat kami, dan terutama anggota kelompok kami. Terus yang sebelah kanan ini foto saya dengan tanaman kakao milik petani. Kebetulan kami punya petani unggulan namanya Pak Dalijo. Orangnya sudah sepuh, fotonya tadi sudah ada di depan, sudah sepuh, tapi tanaman lahannya ini kalau kami amati ini yang paling bagus di wilayah Kulon Progo. Selanjutnya, ya, tidak terasa saya sudah selesai menyampaikan materi yang sudah kami siapkan. Monggo bagi peserta bisa melihat aktivitas kami di media sosial kami. Jangan lupa follow di Wondis Coklat dan Kedai Coklat Wondis. Untuk nomor kontaknya, itu nomor kontak saya, dan ada Facebook pribadi saya, Dwi Martuti Pegagan. Pegagan sampai saat ini tidak saya lepaskan, tidak saya tinggalkan. Bahkan waktu pertama kali mempunyai media sosial adalah Facebook. Dulu memang saya mengedukasi Pegagan, salah satunya dengan nama Facebook saya, yakni Dwi Martuti Pegagan. Tidak akan kami tinggalkan Pegagan, karena Pegaganlah yang mengantarkan kami sampai titik ini, sampai akhirnya mengenal coklat, dan alhamdulillah masih ada satu jenis produk yang menyatukan dua hal tersebut, yakni coklat Pegagan. Kami
Seperti itu. Dan ada titip-link dari teman-teman petani, yakni dengan membeli produk kami, berarti turut serta membantu perekonomian petani dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Dari Kakak Lokal untuk swasembada dan kemandirian pangan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Luar biasa. Meskipun dalam kondisi yang belum pulih sempurna, beliau sudah dengan sekuat tenaga berkenan berbagi ilmu dengan kita semua. Baik, jujur dari paparan tadi bisa membuka cakrawala berpikir saya kalau ternyata memang ada hubungan timbal balik yang positif tentunya antara UMKM dengan masyarakat, di mana keduanya bisa saling mengembangkan produk unggulan berbasis pangan lokal. Maju bersama, sejahtera bersama. Saya yakin dari Bapak Ibu audien sudah memiliki beberapa pertanyaan atau unek-unek yang ingin disampaikan langsung kepada Bu Dwi. Tapi mohon disimpan terlebih dahulu atau silakan bisa mulai diketikkan di kolom chat. Baiklah Bapak Ibu, untuk kesempatan kedua, sesi kedua, kami akan persilahkan kepada Bapak Sugeng Handoko selaku manajer Geria Coklat Langgeran menyampaikan paparannya selama kurang lebih 20-30 menit. Namun sebelum itu mohon izin kami bacakan CV beliau secara singkat. Baik, berikut adalah CV beliau. Mas Sugeng Handoko, ST. Beliau adalah manajer Geria Coklat Langgeran. Pendidikan SD di SDN Langgeran, SMP di SLTP Patok 4, terus SMK di SMKKN 2 Wonosari, S1 di Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga banyak menyambut beberapa prestasi yang diraih secara individu. Contohnya adalah juara 1 kader konservasi tingkat Provinsi DIY 2013, juara harapan 3 kader konservasi tingkat nasional tahun 2013, juara 2 lomba menulis 1001 jejak BNPM Mandiri tingkat nasional 2014, terus penghargaan dari Kemenko Kesra sebagai pelaku BNPM Mandiri terbaik tahun 2014, juga The Winner Hilo Green Leader 2015, dan penerima penghargaan Culturepreneur Award 2016. Prestasi yang diraih beliau bersama organisasi meliputi bersama Sentra Pemuda TPN menjadi UKM terbaik dalam program Lomba Wirausaha Inovatif Berbasis Lingkungan dan Sosial oleh Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia, Inotek, bekerjasama dengan PT Sampurna tahun 2015, juga bersama Pok Darwis, Langgeran, menjadi pemenang desa wisata terbaik ASEAN Concept CBT tahun 2017. Baik, itu beberapa yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya sangat banyak juga. Ini juga masih banyak ya. Slide kedua. Ini bersama tim Geria Coklat mendapat kesempatan bertandingan dalam program FSI, Food Startup Indonesia, dari Bekraf 2012. Terus bersama tim Geria Coklat Langgeran penerima PPBT tahun 2011 dan bersama pengelola Desa Wisata Langgeran menjadi salah satu desa wisata berkelanjutan tahun 2021. Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat seperti ini. Setiap tahun pasti ada organisasi yang beliau menjadi pengurus. Mas Sugeng Handoko, kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa silaturahmi, kemudian diskusi, dan harapannya nanti ada kolaborasi yang bisa kita matur suwun. Saya menyimak tadi luar biasa perjuangan dan upayanya untuk pengembangan coklat Wondis, walaupun tadi dalam kondisi belum fit 100%, tapi
sangat baik menyampaikan informasinya. Matur suwun juga kepada Mas Arifin dan tim yang melakukan kegiatan pendampingan juga di Gria Coklat, dan dalam kegiatan ini juga mengundang kami menjadi salah satu yang berbagi informasi di sini. Oke, langsung saja saya akan coba optimalkan waktu saya. Saya pasang timer biar nggak terlalu panjang. Izin untuk bisa share screen biar lebih terarah dalam. Semoga sudah tampil di layar Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Oke, ini yang ingin kita coba sampaikan juga, pengelolaan kakao menjadi produk unggulan desa yang ada di Ngelanggeran. Kita juga ingin secara singkat menyampaikan kolaborasi sebenarnya antara lokal dan digital yang coba kita lakukan, apalagi di masa pandemi ini. Ini perkenalan singkat saya, tadi sudah disampaikan, nama saya Sugeng Handoko, lahir dan besar di Ngelanggeran, dan alhamdulillah saat ini pun bersama masyarakat mengembangkan Ngelanggeran dari berbagai sisi. Untuk Gria Coklat sendiri, sebenarnya kami memiliki beberapa informasi yang nanti bisa diakses juga di webnya. Kemudian mungkin bagi teman-teman atau masyarakat dari luar Jogja, kita berada di Gunung Kidul yang dulu itu konotasi negatifnya sangat kuat. Bahkan ketika berbicara produk atau kuliner, itu identik dengan singkong, dengan gaplek, seperti itu. Dan kami mencoba melakukan inovasi dan juga kolaborasi dengan beberapa pihak, sehingga ada satu produk unggulan yang lahir dari Kabupaten Gunung Kidul. Lokasinya kita berada di Desa Ngelanggeran, sekitar 1 jam dari kota Jogja. Jadi silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang belum pernah main ke Ngelanggeran, ke Gria Coklat, sebenarnya cukup dekat dari kota Jogja. Untuk profil singkat desa kami, mayoritas itu adalah didominasi oleh tanah hutan, kemudian perkebunan, dan juga tanah kering. Mayoritas masyarakat itu sebagai petani, peternak, dan pekebun, sehingga sampai saat ini pun walaupun sektor pariwisata itu menjadi satu hal yang dikembangkan, tapi kami bersyukur masyarakat kami tidak berubah pekerjaan utamanya, tapi tetap menjadi tambahan itu adalah kegiatan kepariwisataan. Nah, ini sebenarnya 3 tahapan besar ketika kami pengembangan desa wisata maupun pengembangan coklat di Ngelanggeran. Yang pertama itu adalah mengenali dan menyadari potensi. Kalau berbicara kakao itu sebenarnya menurut cerita bapak saya ataupun tokoh-tokoh kelompok tani itu sudah ada bahkan sebelum saya lahir. Jadi tahun 80-an itu sudah ditanam di Ngelanggeran. Namun mungkin optimal dan bisa diolah di desa kami itu awal-awal dulu sekitar 2010-2011 itu aktivitas pengolahannya baru diolah jadi dodol kakao, dan intens pengembangan itu di 2014 sampai 2016. Nah, tahapannya itu yang menurut saya tahapan kunci itu adalah mengelola sumber daya manusianya, bagaimana kita meyakinkan dan mentransfer teknologi. Kemudian tahapan ketiga adalah menjalin kerjasama dan membangun identitas digital. Ini tahapan yang kunci juga. Kenapa? Karena sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak diketahui itu tidak akan bernilai ekonomi, karena tentu masyarakat ataupun pembeli dia tidak tahu produk yang kita miliki. Nah, kami bersyukur di kami itu ada pengembangan desa wisata, sehingga kita kolaborasikan aktivitas kegiatan kepariwisataan maupun segmen terbesar pembelinya adalah
wisatawan, tentunya sebelum pandemi. Nah ini awalnya kita pengembangan Gunung Api Purba, kemudian Embung Langgeran, kita juga punya air terjun musiman, Kedung Kandang, kemudian Gria Coklat. Jadi Gria Coklat adalah salah satu inovasi yang lahir dan berkembang seiring dengan pengembangan desa wisata yang ada di desa kami. Nah, ini secara singkat profil dari Gria Coklat itu kita pengolahan kakao dari hulu sampai hilir. Kemudian intens pendampingan yang kami peroleh itu sebenarnya dari 3 lembaga di 2014 sampai 2016. Yang pertama itu adalah BPTB Alibi, yang kebetulan lokasi kantornya itu ada di Gunung Kidul, di Gading. Kemudian yang kedua itu di Subun Gunung Kidul, dulu namanya dinasnya, tapi sekarang berganti nama menjadi, kalau nggak salah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kemudian yang ketiga adalah Bank Indonesia, kantor perwakilan Jogja. Nah, dalam proses pengembangannya ini memang pengembangan Gria Coklat itu tidak dimiliki oleh hanya satu orang atau kelompok saja, tapi kami mencoba membagi, mendistribusikan rantai ekonominya. Jadi kalau dipilah, itu sebenarnya ada 4 elemen. Yang pertama adalah kelompok tani, itu yang menyiapkan bahan baku. Jadi mereka yang menanam, merawat sampai jadi kakao. Kemudian yang kedua itu adalah UPH, unit pengolahan hasil. Ini adalah unsur dari kelompok tani juga, tapi lebih kecil. Yang mereka mengolah pasca panennya, yaitu melakukan fermentasi dan pengeringan. Kemudian masuk ke tim bubuk. Nah, tim bubuk ini adalah sudah masuk ke kelompok perempuan, kelompok ibu-ibu yang mengolah biji kakao kering fermentasi menjadi bubuk. Kemudian tim pengolahan produk, ini juga kelompok ibu-ibu, kelompok perempuan yang mengolah bubuk kakao itu menjadi aneka olahan, terutama sebenarnya spesifikasi yang kita kembangkan itu adalah minuman coklat. Namun saat ini kita juga berkembang ke berbagai aneka olahan coklat, baik coklat batangan maupun pisang salut coklat, kemudian bakpia coklat, segala macam itu berkembang sampai saat ini. Ini beberapa jenis produknya, ada bubuk coklat murni, termasuk lemak coklat, kemudian ya minuman coklat, itu kita punya 5 varian rasa, dari Coco Mix yang dia agak manis, kemudian klasik itu yang pekat, yang dominan coklatnya, kemudian tawa, Coco Mix tawa itu adalah minuman coklat yang susunya itu menggunakan susu kambing etawa yang ada di peternakan yang ada di desa kami. Jadi kita integrasikan, jadi ada integrasi kambing kakao, program yang ada di desa kami. Kemudian ada Coco Mix V, itu coklat yang dicampur kopi, dan ada Coco Mix Ice. Ini beberapa jenis produknya. Nah, kita juga bikin cookies coklat juga, termasuk dodol coklat yang ini sebenarnya produk paling lama, tapi inovasi yang kita kembangkan adalah kalau dulu kita menggunakan coklat segar dan tidak tahan lama, nah saat ini sudah menggunakan bubuk coklat dari hasil olahan di Gria Coklat itu sendiri. Ini produk unggulannya, minuman coklat. Kemudian ketika kita berbicara terkait potensi, di desa kami itu cukup luas, ada sekitar 40 hektar. Kemudian saat ini kita belum optimal juga, apalagi di masa pandemi. Jadi ketika normal itu kita per bulannya bisa 187-an kilo. Kemudian ya saat ini bisa turun drastis, dan bahkan di masa PPKM ini pun kita juga sementara tutup. Ini dalam prosesnya bahan-bahan yang digunakan. Nah, harganya itu variatif dari 25.000 sampai 55.000 untuk minuman coklatnya. Untuk produk yang lain itu dari ada yang 13 ribuan, itu untuk pisang salut coklat yang kemasan sederhana. Untuk legalitas produknya, alhamdulillah kita sudah PIRT, ada halal MUI, kemudian MD, jadi ada beberapa produk kami yang MD. Nah,
ini kemarin presentasi yang saya gunakan sebelum kita ada pengalaman ekspor, tapi alhamdulillah kemarin justru di masa pandemi ini kita berkesempatan juga untuk bisa mengenalkan produk kita ke luar. Kemudian ini untuk izin edar MD-nya. Nah, tantangan awal ketika kita sudah bisa membuat produk ini menjadi satu tantangan yang berat juga, khususnya kami yang ada di desa di Gunung Kidul. Kenapa? Karena itu konotasi negatif terkait daerah, kemudian apa istilahnya percaya diri itu juga bisa menjadi tantangan untuk menumbuhkan rasa percaya diri produk yang sudah kita buat untuk dijual. Kemudian menumbuhkan juga kepercayaan pasar bahwa produk desa atau lokal itu juga bisa memiliki kualitas yang baik. Kemudian menciptakan brand produk ketika kita sandingkan produk kita ke toko oleh-oleh katakanlah, atau di supermarket atau minimarket, produk coklat Ngelanggeran dengan produk yang lain, itu tentu orang akan bertanya, ini Kongko Mix itu apa? Karena brandnya belum dikenal. Bahkan mereka akan memilih dengan harga yang lebih murah, katakanlah. Kalau di toko-toko itu mungkin minuman rasa coklat itu harganya hanya 1.500. Tapi ketika kita produk kami itu memang menggunakan coklat beneran, kira-kira seperti itu, bukan minuman rasa coklat, itu tentu harganya juga lebih mahal, dan itu perlu edukasi. Saya sepakat dengan Bu Dwi tadi bahwa harus butuh banyak edukasi yang kita berikan juga kepada masyarakat atau calon konsumen yang akan menikmati produk kami. Kemudian membangun identitas digital. Nah, kenapa ini saya soroti? Karena garis besar dari panitia dan juga harapannya nanti bisa ada kolaborasi terkait pengembangan coklat walaupun di desa, tapi secara tertib administratif dan juga secara informasi itu mudah untuk diakses dan dipahami. Nah, kami berupaya untuk membangun identitas digital yang mungkin sederhana bisa kita lakukan. Minimal kita punya akun Google Business-ku, dan itu sangat membantu, apalagi orang yang baru pertama kali mencari. Nah, itu kita tinggal ngirim titik lokasi yang kita miliki. Nah, ketika kita sudah memiliki ini, orang search di Google itu akan tampil di sebelah kanan, dan ini cukup membantu orang untuk bisa datang ke tempat kita. Yang kedua, kita juga bisa melakukan analisis berapa kali orang ngeklik telepon kita atau mencari kosakata yang kunci di tempat kita, atau berapa lama dia tinggal, atau istilahnya berapa lama dia berhenti dan berkegiatan di Geria Coklat, itu juga akan ketahuan di sini. Kita juga optimalkan juga media sosial, kemudian di Geria Coklat itu kita juga optimalkan itu, berupaya. Nah, mungkin yang jarang masih menggunakan itu adalah story WhatsApp. Menurut saya ini yang paling powerful yang saya rasakan. Kenapa? Karena orang yang sudah terkoneksi dengan kita adalah orang yang sudah kenal dekat. Jadi apa yang kita suarakan itu biasanya akan dipercaya. Kemudian di media sosial juga, di channel YouTube kita dibantu juga melalui akun di Desa Wisata. Kemudian ada beberapa masuk di marketplace. Walaupun ini juga kurang optimal kalau kita melihat, tapi minimal kita bisa mudah untuk ditemukan juga di beberapa marketplace. Kemudian di Triponyu itu sebenarnya salah satu web yang menjual paket atraksi edukasi maupun pengalaman untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal. Itu juga menjadi satu paket yang kita kenalkan di sana. Nah, mimpi kami besok kalau ngetik coklat Gunung Kidul ataupun coklat di Jogja, itu yang nongol adalah Ngelanggeran. Nah, saat ini kalau coklat Yogyakarta itu Ngelanggeran mungkin masih di urutan berapa, tapi kalau di ngetiknya adalah coklat Gunung Kidul, insya Allah yang nongol pertama adalah di Ngelanggeran. Displaynya seperti ini. Di
Gria coklat. Kemudian ya alhamdulillah menjadi minuman kebanggaan juga yang khas dari desa, di Desa Ngelanggeran. Jadi rata-rata wisatawan yang datang mereka akan membeli dan membawa pulang produk coklat yang ada di desa kami. Nah, bagaimana di masa pandemi ini tentu akan berpengaruh besar. Kenapa? Karena segmen terbesar kami wisatawan itu menjadi segmen pasarnya. Nah, kita sebenarnya pernah tutup itu 2 kali awal-awal pandemi sama PPKM darurat ini. Bahkan saat ini pun kita masih bisa dibilang tutup dari 3 Juli kemarin. Kemudian ada beberapa hal yang coba kita lakukan. Kita membuat virtual tour, ini kita kolaborasikan dengan program Desa Wisata. Antusiasnya awal-awal dulu cukup antusias. Kemudian kita jual produk lokal itu secara virtual juga. Jadi kita edukasi dan sampaikan proses pengolahan segala macam dan informasi terkait coklat itu sehingga orang akan tertarik untuk membeli. Wisatawannya secara virtual, tapi oleh-olehnya bisa dinikmati secara langsung. Jadi produknya kita kirimkan ke alamat wisatawan virtual itu. Nah, pandemi ini tentu kita harus bertahan, kemudian beradaptasi dan melakukan inovasi. Ada beberapa yang alhamdulillah kemarin di masa-masa pandemi bentuk satu inovasi yang cukup berhasil itu adalah membuat paket hampers yang kita kirim ke berbagai daerah. Bahkan saya coba senggol ataupun cubit beberapa pihak yang mereka punya interaksi, contohnya perbankan atau dari pemerintah, dan alhamdulillah mereka bisa membeli juga produk-produk kami dan dikirimkan menjadi salah satu penghubung ataupun ganti tidak bisa silaturahmi secara langsung, tapi produknya yang datang. Kemudian optimasi penjualan online, kemudian penjajakan kerjasama untuk mencoba ekspor juga ke Singapura, disupport BI. Alhamdulillah kemarin kita kirim 2 kali juga, diterima dengan baik di masyarakat di Singapura. Itu yang bisa coba kita sampaikan. Ini tim kami sebenarnya ada sekitar 15 orang. Kemudian di forum Zoom ini juga kayaknya ada beberapa teman ibu-ibu yang bergabung di diskusi kita. Jadi mungkin nanti juga bisa saling melengkapi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita juga aktif di media sosial. Kita tetap bisa terkoneksi dan bersilaturahmi. Demikian yang bisa saya sampaikan cerita 18 menit saya. Semoga bisa menambahkan informasi dan kami sangat terbuka untuk menerima masukan. Kemudian harapannya juga ada kolaborasi terutama dengan UGM, dengan teman-teman akademisi, kemudian dengan teman-teman mahasiswa ketika apa istilahnya ada hal-hal yang sifatnya itu adalah bentuk inovasi yang saat ini menjadi tantangan besar juga di kami, itu adalah mencoba mengoptimalkan ke digitalisasi, pencatatan administratif yang baik, itu juga masih menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami. Karena mungkin ya fokusnya kita di pengembangan produk dan produksi. Demikian saya akhiri dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Sugeng Handoko. Paparan dari Mas Sugeng tadi telah banyak menambah greget ya bagi kita, khususnya anak muda, untuk ikut berkontribusi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dan digitalisasi, terutama penggunaan sosial media yang terbukti ampuh. Baik, tibalah sesi diskusi yang sudah sama-sama kita nantikan, Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengetikkan pertanyaan melalui kolom chat, dan apabila nanti masih ada waktu, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber kita yang hebat pada siang hari ini. Monggo, silakan. Izin Mas Radika, boleh monggo silakan Pak. Oke, monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Radika. Saya Arif dari KBRI Brussel, Belgia.
Kebetulan saya penugasan sebagai atas pertanian. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dwi dan Mas Sugeng ya. Tadi menginspirasi sekali gitu ya. Nah, pertanyaan saya ini terkait dengan bagaimana memulainya. Memulainya bagaimana sih? Karena ini kan banyak adik-adik mahasiswa ya yang ikut di sini ya. Pasti mereka juga bertanya, bagaimana sih mulainya? Perlu modal berapa sih? Kalau ada duit misalnya itu dipakai buat beli apa gitu untuk pertama mengawalinya seperti itu. Ya mungkin dari pengalaman dari Mas Sugeng, Mbak Dwi ini, karena saya juga tertarik juga sebenarnya. Saya asal dari Pekalongan, Mas Sugeng, Mbak Dwi, walaupun jauh gitu ya, Kota Batik gitu ya, tapi di sebelah selatan kita juga ada, kalau nggak salah di apa namanya, daerah Batang ya, kalau nggak salah ada perkebunan coklat juga di situ. Demikian, terima kasih Mas Redika. Salam kenal ya Mas Redika. Katanya di sini ya, di Leuven ya katanya ya. Wah, nanti harus main ke KBRI ini Mas Redika nih. Ya. Terima kasih Mas Redika. Yang di Leuven terima kasih Mas Pak Bayu, Arif. Pak. Oke, monggo Mas Sugeng Handoko dan Bu Dwi Martuti bisa langsung ditanggapi. Mungkin Bu Dwi dulu, monggo Bu. Nanti saya menambahkan. Oke, makasih Mas Sugeng. Jadi terima kasih Pak Arif dari Pekalongan. Pertanyaannya cara memulai ya. Tadi kalau dilihat dari profil saya, bisa dilihat ya, saya bukan ahli dan coklat ya, hanya IPS. Jadi lebih banyak tentang masyarakat. Jadi kalau bagaimana memulainya, kalau di bidang olahan saya itu awalnya ikut lomba masak. Terus kalau punya organisasi karena ikut lomba-lomba dan menang, masyarakat lihatnya ya keberhasilan toh, akhirnya kita inisiatif untuk membentuk kelompok. Jadi kelompok kami ini merupakan kelompok mandiri, bukan kelompok bentukan karena mau dapat bantuan atau karena program. Ya, terus kalau di bidang coklat, kami ini, kalau saya, itu memang berawal dari inovasi olahan salah satu jenis olahan pegagannya. Tadi kan saya buat menjadi coklat pegagan. Nah, terus terjun di dunia coklat ini, di dunia kakao ini kan karena dorongan pemerintah dan tantangan dari pemerintah, karena difasilitasi, coklat pegagan waktu itu sudah dikenal dan ditantang pemerintah untuk bisa mengolah kakaonya Kulon Progo. Jadi cara memulainya saya hanya melihat potensi yang ada, potensi lokal yang ada dulu. Jadi kalau memulai sesuatu di bidang olahan, yang utama harus dilihat adalah bahan bakunya. Kira-kira bahan bakunya ada tidak di sekitar kita. Kalau memang itu ada dan melimpah, bahkan nilainya sangat murah, ini menurut kami adalah peluang. Terus bagaimana caranya agar bisa ya? Kalau bisa ini sebenarnya masalah tekad. Saya ini juga tidak tahu tentang coklat. Saya tidak tahu tentang kakao. Tetapi karena saya mempunyai niat untuk bisa, akhirnya saya banyak belajar dari berbagai macam sumber. Terus kalau untuk alat, saya rasa ketika mengolah kakao menjadi jenis olahan, ini jangan berpikir langsung mengolah kakao menjadi coklat bar atau coklat permen yang dimana memang membutuhkan peralatan-peralatan yang sangat canggih. Seperti Gunung Kidul kan tadi pertama kali mengolah kan dodol kakao. Jadi saya pikir kenapa harus membuat permen coklat langsung dengan alat yang sangat mahal. Kalau membuat dodol coklat bisa ditanya Mas Handoko kan modalnya wajan ya Mas ya, Mas Sugeng. Wajan, sotel, kompor, bahkan kalau yang nggak punya kompor ya pakai tungku. Itu sudah bisa mengolah kakao. Terus yang lain-lainnya nanti nyusul saja. Buat diri pun bisa jadi seperti ini juga karena dukungan dari pemerintah, termasuk dukungan dari UGM. Sehingga saat ini kami memiliki beberapa peralatan canggih. Demikian Pak Arif, mudah-mudahan cukup memuaskan jawaban saya. Monggo ditambahkan. Mbak Dwi. Terima kasih Pak Arif. Jadi kalau ditanya mengawalinya dari mana, itu kita bisa bilang membangun mimpi bersama itu adalah tahapan awal. Jadi
kami dulu itu selalu apa istilahnya tertantang ketika wisatawan datang itu selalu nanya oleh-oleh khasnya yang Langgeran itu apa yang bisa saya beli dan saya bisa bawa pulang. Nah, dari situ kami dulu sebelum ketemu coklat ini ya bersama ibu-ibu, khususnya ibu-ibu di PKK, kemudian kelompok usaha bersama itu mengolah berbagai aneka olahan. Dulu kita pernah bikin hanya ceripeng pisang sederhana, kemudian ceripeng singkong, kemudian sempat brownies singkong, kemudian yaitu dodol kakao. Nah, dengan adanya mimpi bersama itu akan mempermudah kita untuk melangkah, kemudian frekuensinya itu akan ketemu frekuensi untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi ketika ketemu dengan banyak orang itu saya selalu menyampaikan informasi bahwa kita itu pengen membuat olahan lokal yang asli Langgeran dan itu diolah oleh masyarakat. Nah, dari situ dengan sering berjejaring, kemudian berinteraksi, itu ketemu mitra-mitra yang membantu sebenarnya. Jadi tahapannya seperti itu. Yang kedua, kata tadi ketika ditanya modal awalnya seberapa, kami merasakan bahwa tidak ada sesuatu itu yang langsung gede dan kelihatan, tapi ya mungkin seperti Bu Dwi tadi menyampaikan awal-awal ya yang penting bisa jalan dulu. Menurut saya menjaga komitmen, kemudian konsistensi serta mau belajar itu menjadi satu modal utama. Kalau alat itu insya Allah pada masanya akan datang. Nah, kami setelah ada pergerakan dan tumbuh disupport juga dengan alat dari beberapa pihak termasuk LIPI, BI, kemudian kita ngajukan juga di Kemenristek Dikti melalui program PPBT, perusahaan pemula berbasis teknologi. Nah, itu mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa akses. Nah, pentingnya juga itu adalah melakukan kolaborasi. Ketika masyarakat di sekitar kita itu sebenarnya punya potensi bahan untuk diolah, punya potensi kemampuan, tapi perlu juga ada yang menjaga semangatnya, kemudian mempertemukan dengan programnya, membantu memasarkan. Itu menurut saya peran-peran teman-teman anak muda lebih besar juga di situ. Kenapa? Karena kita dekat dengan teknologi. Sebagus apapun produk yang kita hasilkan, tapi tidak ada satu orang pun yang tahu di luar sana, itu tentu juga tidak akan bernilai ekonomi. Demikian Pak Arief, semoga bisa menjawab. Matur suwun. Nggih, matur suwun Mas Sugeng. Matur nuwun Mas Sugeng, Bu Dwi dan Pak Arief. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bu Evi. Wah, ada banyak pertanyaan ini. Ini ditujukan kepada Bu Dwi dan Mas Sugeng. Untuk Bu Dwi, apakah ada alasan khusus kenapa targetnya hanya wanita? Ngoten Bu Dwi. Untuk Mas Sugeng, apa yang memotivasi untuk mengembangkan desa wisata Nglanggeran? Dan bagaimana menjaga motivasi tersebut tetap berjalan? Oke, monggo. Oke. Silakan, Bu Dwi dulu atau saya dulu? Mungkin Mas Sugeng dulu. Oke. Terima kasih. Motivasi awal ya ketika mengembangkan desa, saya bersyukur dikaruniai alam yang mendukung, kemudian masyarakat yang mendukung juga. Walaupun ini juga tidak mudah, awal-awal dulu perlu ada perjuangan dan juga perubahan mindset. Jadi waktu itu proses awal pengembangan intens di Nglanggeran itu sebenarnya 2007. Ketika saya juga masih belajar, saya kuliah, saya semester 3. Motivasi awalnya ketika saya di kampus, saya di luar desa, itu kok iso ngajak teman-teman dan bisa menggerakkan masyarakat juga, tapi neng desane dhewe kok ora iso. Nah, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Yang kedua, itu motivasi saya untuk berterima kasih sebenarnya. Berterima kasih kepada orang tua saya, berterima kasih kepada tetangga dan lingkungan saya yang
membantu membesarkan dan mengedukasi. Jadi bentuk terima kasih itu adalah ya ketika saya berkesempatan belajar, karena waktu itu awal-awal 2006-2007 itu mungkin bisa dihitung pemuda di desa yang di Ngelanggeran itu yang sampai mereka berkesempatan untuk kuliah. Walaupun saya itu kuliah juga gara-gara gempa 2006. Awalnya dulu tidak punya niat untuk kuliah. Niatnya karena saya dulu STM ya lulus kerja. Nah, skenario Allah itu adalah skenario terbaik. Jadi ya saya mencoba ketika saya menempuh itu saya coba optimalkan. Nah, motivasi yang lain itu adalah ya kita harus berupaya memberikan manfaat ke lingkungan dan masyarakat. Kenapa? Karena itu menjadi satu energi yang tidak akan pernah habis. Tapi kalau motivasinya itu adalah mencari sesuatu untuk pribadi kita, katakanlah ekonomi atau uang segala macam, itu ketika tidak ketemu itu pasti akan spiritnya akan hilang ataupun ya pada masanya akan patah semangat. Nah, kita dasari niat tulus, niat membantu, niat memberikan manfaat, dan niat untuk ibadah. Saya sangat meyakini ketika sesuatu yang kita lakukan itu menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah aktivitas yang berkelanjutan, ya insya Allah ketika kita meninggal pun itu akan menjadi salah satu catatan amal jariah kita yang ya itu akan mengalir manfaatnya ke kita walaupun kita sudah meninggal. Itu semoga bisa menjawab, dan ya memang tidak semudah itu. Kadang kita dibenturkan atau dihadapkan di dua pilihan, mau sukses sendiri atau mau sukses bersama. Nah, kadang ketika kita bergelut di kegiatan pemberdayaan masyarakat, itu ada pengorbanan dalam tanda petik pribadi yang kadang itu sering harus ditempuh. Demikian, matur suwun. Nggih, matur nuwun Mas Sugeng. Jadi lebih ke semangat berbagi Mas nggih, non materi berarti nggih. Nggih, berikutnya untuk pertanyaan untuk Bu Dwi dari Bu Evi tadi. Apa ada alasan khusus mengapa kok target pemberdayaannya itu wanita, Bu Dwi? Terima kasih Mas Redika. Ini target pemberdayaan atau target pasar ya? Tadi kok saya menangkapnya target pasar. Target. Ya mungkin dua-duanya, Bu nggih. Karena tadi di apa itu namanya Ini Bu di Evi. visi misi atau apa itu ada wanita yang apa gitu ya. Kenapa itu khusus bagi wanita? Berat target pasar ya Ibu ya. Yang tadi di slide-nya awal-awal itu kan Mbak ada yang khusus wanita gitu ya. Mungkin maksudnya KWT itu ya. Bukan KWT-nya. Nah, ya, kenapa targetnya ibu muda milenial? Ya. Target pasar nggih. Target pasar berarti nggih bukan target pemberdayaan. Ya, kami memang sebelum menentukan bukan sebelum ya, malah kita belajarnya kebalik sih. Kita punya produk dulu karena memang kami tidak tahu tentang manajemen usaha. Kita benar-benar dari nol. Kita punya produk dulu dan akhirnya ketika kami didampingi oleh banyak pihak, ternyata kita harus menentukan target pasar. Dan setelah kita gali, target pasar yang cocok untuk produk Wondis ini adalah target pasarnya adalah ibu muda milenial penggemar coklat bergaya hidup sehat. Kenapa ibu muda? Ibu muda milenial berarti maksimal 40 tahun. Ibu muda milenialnya itu adalah generasi di mana masih sangat mudah menerima hal-hal baru, termasuk kaitannya dengan edukasi. Jelas ini akan lebih memudahkan kami mengedukasi tentang coklat, hal-hal yang baru di Indonesia, karena coklat di Indonesia masih dianggap barang mewah, panganan mewah, apalagi ditambah pemahaman yang salah dari masyarakat membuat gigi rusak, bikin gemuk. Nah ini kalau kita jelaskan kepada kaum-kaum yang menurut kami agak susah, nah mengapa kami pilihnya milenial? Karena harapannya agar mudah dimengerti. Terus kenapa ibu? Kata ibu ya, kenapa kata ibu? Karena harapannya ketika targetnya ini ibu, nanti juga akan bisa diterima oleh suami dan anaknya.
ibu muda milenial penggemar coklat bergaya hidup sehat. Bergaya hidup sehat karena Wendys memang selama ini berupaya untuk mengolah biji kakao lokal dengan konsep pemberdayaan, memakai bahan-bahan pilihan, dan tentunya berupaya untuk menjadi makanan fungsional. Seperti itu, Ibu. Tapi kalau masalah sasaran, bukan sasaran, cocok ya cocok. Tapi kalau kita sudah bisa menentukan target pasar, nanti kaitannya dengan konten-konten pemasaran itu juga akan nyambung. Yang kami tangkap dari banyak pembina kami seperti itu. Nggak apa-apa. Sekarang menjadi lebih fokus ya. Tapi saya meskipun udah lewat tadi, sudah nggak milenial, itu mungkin saya malah kolonial, tapi masih suka coklat. Nggak apa-apa. Tapi memang utamanya kami ke milenial. Matur nuwun. Iya, Wendys mempunyai jiwa milenial, Ibu. Terima kasih. Menarik sekali. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Makbul tentang daya saing coklat yang tadi dipasarkan dengan coklat premium yang ada di pasaran. Terus tantangannya seperti apa ini, Mas Sugeng dan Bu Dwi? Oke, mencoba menanggapi yang pertama, itu saya coba jawab tantangannya ya. Tantangannya memang ketika kita ingin bersaing dengan produk di pasaran itu sudah melekat di benak konsumen. Jadi mungkin sejak zaman dulu, sejak zaman penjajah itu seakan-akan kita diracuni coklat itu yang bisa ngolah itu adalah perusahaan besar, kalau enggak orang asing. Masyarakat bisa, orang lokal itu kalau bisa jangan sampai bisa mengolah. Nah, itu juga menjadi satu tantangan berat bagi kami untuk meyakinkan bahwa produk yang diolah oleh masyarakat lokal itu juga bisa berkualitas. Nah, yang kedua, itu kami bersyukur selama 3 tahun itu ada didampingi oleh BPTB Alipi, kemudian di Sudbun Gunung Kidul, dan juga dari Bank Indonesia, itu dalam proses bagaimana menciptakan kualitas terbaik. Dari bahan terbaik, prosesnya juga harapannya terbaik, kemudian menghasilkan produk yang terbaik. Nah, ketika orang yang sudah teredukasi dan sudah melakukan interaksi dengan kami, itu biasanya mereka akan lebih memilih produk Langgeran. Kenapa? Karena tahu benar-benar ini adalah produk asli. Tapi bagi konsumen yang ketemunya itu hanya produknya saja, dijejer di supermarket kira-kira seperti itu, ya mungkin kami akan kalah bersaing. Makanya kami mencoba mengambil segmen yang kecil, tapi di situ mereka bisa menjadi segmen yang potensial. Saya sepakat dengan Bu Dwi tadi, kalau suruh milih wisatawan yang ke Langgeran itu segmennya seperti apa, kami tidak terlalu memilih wisatawan mancanegara. Kenapa? Karena belanjanya sedikit. Kalau suruh milih, saya milih segmennya adalah ibu-ibu PKK. Wah, itu isi dompetnya dikeluarkan semua. Kenapa? Karena dia mikirkan tetangganya, mikirkan anaknya, mikirkan simbahnya, semuanya dibelikan. Nah, itu juga menjadi satu hal yang menurut saya segmen itu menjadi satu hal yang penting. Walaupun kenapa kami memilih minuman, karena minuman ini bisa dibagi ke banyak orang. Beda dengan mungkin kalau coklat batangan yang mungkin ukurannya agak gede itu kan mahal ya. Karena segmen kami adalah untuk wisatawan yang mereka membeli oleh-oleh. Itu semoga bisa menjawab, dan ya memang kita tetap terus belajar dan berinovasi. Produk hari ini itu belum tentu akan sama dengan produk bulan depan ataupun minggu depan. Kenapa? Karena kami harus menjaga dan merawat komitmen dan konsistensi di rantai produksinya. Nah, itu juga menjadi satu tantangan tersendiri ketika kita berbicara pengembangan coklat berbasis masyarakat. Kalau berbasis industri dan pabrik, nah itu mudah sekali.
Ketika tidak sesuai tinggal dimarahi karyawannya atau dipecat. Tapi kalau di desa nggak bisa seperti itu. Demikian, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih, Mas. Untuk Bu Dwi mungkin ada tanggapan lainnya, Bu? Produk memang sudah ada di pasaran. Oke. Ada tambahan, Bu Dwi? Saya kok putus-putus ya? Dengar nggak ya? Iya, Bu. Sudah, Bu, sampun. Oh iya. Oke. Tadi juga pertanyaannya kurang jelas karena suaranya Mas Rafika putus-putus. Kalau nggak salah, tantangannya ya? Tantangan. Ya, betul. Oh iya, kalau tantangan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tantangan utama bagi Wallis ini masalah konsumsi masih sangat rendah. Ini juga berkaitan dengan target pasar kami. Kenapa ibu-ibu tadi ya, ibu muda milenial, ini karena harapannya ketika kami mengedukasi dan mampu diterima oleh target pasar kami, ibu muda milenial itu juga akhirnya mampu tersampaikan ke dalam keluarganya, baik suaminya maupun anaknya. Karena seperti yang kita tahu semuanya bahwa kekuatan emak-emak memang sangat super untuk bisa memaksa tanda kutip agar dia menerima coklat lokal. Nah, memang sama dengan Mas Sugeng, pasar kami tujuannya bukan keluar, pengen Indonesia ini menikmati coklat bukan dari luarnya kita ditipu, kita dari dibuat berpikir bahwa Indonesia tidak bakal membuat coklat. Bikin coklat itu susah sekali, padahal ternyata gampang sekali. Saya saja yang bukan siapa-siapa di bidang pendidikan coklat maupun pertanian saja bisa kok, apalagi ini teman-teman peserta yang banyak mahasiswanya, saya yakin pasti bisa. Untuk Wandi sendiri memang selalu berupaya kaitannya dengan mengedukasi tadi, berupaya ya caranya coklat Wondis ini bisa diterima oleh masyarakat. Di antaranya kita juga selalu berupaya mengedukasi pemahaman tentang coklat. Coklat selama ini dianggap membuat gigi rusak, membuat badan gemuk. Terus coklat itu manis, padahal coklat itu sebenarnya yang pahit. Terus sudah pahit, mahal, blenyek lagi. Nah, pemahaman-pemahaman itulah yang selama ini keliru masyarakat. Taunya coklat itu ya keras, padahal coklat yang bagus adalah coklat yang mudah meleleh. Nah, tapi selama ini kan masyarakat Indonesia pemahamannya salah. Jadi ya gitu tantangannya, ketika daya konsumsi dan cara mengatasinya dengan cara mengedukasi. Demikian. Baik, terima kasih Bu Dwi dan Mas Sugeng. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bu Siti Mariam. Bagaimana cara menggerakkan dan memotivasi masyarakat sekitar dalam membina sebuah sociopreneurship? Oke, monggo. Mungkin dari Mas Sugeng Handoko, monggo. Baik, terima kasih Bu Mariam sudah menanggapi. Jadi ketika kita pengembangan sosiopreneur atau kewirausahaan sosial itu memang butuh proses. Tidak bisa mengajak atau menginisiasi sekarang kemudian langsung akan kelihatan di bulan depan atau 3 bulan yang akan datang. Nah, yang coba kita lakukan itu adalah yang pertama, kita diterima dulu di komunitas itu, atau minimal kita itu tidak menjadi musuh dalam tanda petik, atau menjadi orang yang kesannya nyuruh-nyuruh ataupun dulu di komunitas itu, atau minimal apa istilahnya ya, menjadi pendamping yang kesannya mengajak untuk orang itu selalu melakukan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.
Jadi yang pertama itu adalah kita merasa diterima dengan baik di sebuah kelompok atau komunitas itu. Yang kedua, itu adalah membuat contoh atau membuka wawasan atau pandangan ketika kita belum bisa memberikan contoh yang konkret. Contohnya gini, awal-awal dulu ketika pengembangan desa wisata Ngelanggeran itu sangat sulit orang percaya bahwa masyarakat desa itu bisa berkegiatan di kegiatan kepariwisataan. Kami butuh waktu 3-4 tahun itu untuk proses merubah mindset masyarakat. Tapi ketika sudah ada buktinya, itu semakin banyak yang mudah percaya. Nah, kami itu bersyukur pengembangan coklat di Ngelanggeran itu juga digerakkan dan diinisiasi oleh tokoh-tokoh kunci dalam pengembangan desa wisata, sehingga apa yang disampaikan itu sudah minimal ada kepercayaan. Walaupun tidak bisa juga kita 100% itu orang langsung mendukung. Mungkin bisa dibilang ya seleksi alam itu akan ada. Ketika dulu awal-awal pelatihan itu masing-masing dusun kita ambil perwakilan 10 orang. Tapi prakteknya dan sampai akhir itu ya seleksi alam yang menentukan. Orang yang memiliki komitmen, konsistensi yang bertahan dan ya sampai saat ini akan merasakan dan menikmati hasilnya. Jadi memang butuh contoh, kemudian proses sama role model yang meyakinkan kepercayaan bahwa ini adalah sesuatu yang akan berhasil dan ada manfaat yang akan dirasakan. Demikian, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih. Berarti melalui pembangunan ini, Mbak Zah, kepercayaan melalui teladan dan bukti, berarti ya. Sama komunikasi yang intens ya, karena kadang permasalahan atau aktivitas itu tidak bisa berjalan lancar karena pemahaman informasi atau miskomunikasi yang terjadi. Betul. Apalagi di daerah ini Mas ya, di pedesaan, di daerah ini kasih. Baik, Wi, bagaimana untuk kasusnya di Pawon Gendis, Bu? Ya, terima kasih Mas Rajita. Kelompok wanita tani Pawon Gendis ini berada di wilayah satu dusun. Anggota kami ada 40 orang, ibu-ibu rumah tangga. Tapi kami mempunyai banyak unit usaha. Dan unit usaha itu dikelola oleh masing-masing anggota kami yang mempunyai potensi tersebut. Jadi kalau berbicara Wondis ini merupakan salah satu unit usaha yang ada di KWT Pawon Gendis dan merupakan kekayaannya unit usahanya KWT Pawon Gendis. Di KWT Pawon Gendis ini unit usaha lainnya seperti ada catering, ada budidaya cacing sutra, terus ikan, terus kerajinan, kuliner itu juga macam-macam, termasuk ada tempe kor, tempe peluk, tiwol, dan masih banyak lagi. Saya sendiri di wilayah dusun saya tinggal, ini bukan siapa-siapa. Saya bukan tokoh masyarakat atau istri pejabat, atau dari segi kesejahteraan saya di atas mereka. Tidak sama sekali. Saya justru ada di bawah mereka. Yang saya lakukan untuk menggerakkan masyarakat itu dengan cara nyontoni. Sebelum membentuk kelompok, saya sudah punya unit usaha. Bahkan Pawon Gendis sendiri ini sebenarnya dulu brand pribadi saya yang saya peruntukkan untuk nama kelompok. Nah, seiring waktu, cara saya menggerakkan mereka itu dengan cara memberi contoh, baik unit usaha maupun program-program yang kami buat di dalam kelompok, seperti pemanfaatan pekarangan. Ketika saya menyuruh mereka, sebelum menyuruh saya sudah melakukan duluan. Ketika mempunyai unit produk olahan, saya juga sudah melakukan. Nah, kalau ditanya problemnya apakah ada atau tidak, justru banyak sekali. Justru yang membesarkan dari mudah di dalam kelompok. Masih banyak yang jauh lebih sepuh-sepuh anggota saya. Tetapi justru yang mendewasakan saya maupun kelompok saya itu karena seringnya banyak. Tapi kami selalu dalam forum, kalau punya masalah dibikin rampung di dalam tersebut. Setelah itu selesai dan melupakan masalah dan kita biasanya malah makin solid.
Dan trik selanjutnya, ketika saya mempunyai gerakan, baik gerakan contoh program pemanfaatan karang maupun punya unit usaha, ini ternyata secara otomatis memberi motivasi anggota saya. Dan dulunya yang banyak anggota saya yang tidak punya unit tumbuh setelah bergabung dalam kelompok. Seperti catering, catering itu juga muncul 2 tahun setelah bergabung di dalam kelompok. Terus satu lagi, kami juga selalu terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun, termasuk dengan akademisi UGM. Terus dengan ngangguran pun perlu diketahui bahwa saya mendapatkan lemak kakao juga sebagian dari Gria Coklat, dari timnya masuk. Demikian. Oke, terima kasih. Berarti lewat berkelompok dan kerjasama, Bu, ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bunga Disi. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi yang tersisa. Dari Bunga Disi. Oke. Jadi ini tentang support dari swasta. Oh, ini tadi udah ya, sepertinya. Tantangan yang dihadapi Mas Sugeng dan Bu Dwi dalam menggerakkan masyarakat. Menggerakkan di sini dalam artian pemberdayaannya nggih berarti nggih. Nggih. Atau mungkin dari nggih, betul, dari pemberdayaan. Jadi tantangan dalam pemberdayaan masyarakat yang ada setempat. Monggo, Mas Sugeng dan Bu Dwi. Terima kasih, mencoba menanggapi. Jadi sama ya sebenarnya. Sesuatu yang awalnya diam, kemudian mau digerakkan, itu biasanya ada gesekan. Ya roda itu bisa jalan itu ketika ada gesekan. Nah, gesekan itu ketika dikelola dengan baik akan menjadi gerakan, tapi kalau tidak terkelola dengan baik akan jadi permasalahan yang justru merusak atau terbakar di situ. Nah, kami juga merasakan apa istilahnya, tahapan untuk menyamakan frekuensi, membangun mimpi bersama itu menjadi satu tahapan penting. Saya bersyukur pernah belajar dan mengunjungi beberapa daerah dengan berbagai karakteristik, itu juga akan berpengaruh dengan treatment dan juga lama edukasi ataupun lama proses membangun mimpi bersama. Nah, kami bersyukur di desa itu sistem sosial masyarakatnya cukup kondusif. Jadi ketika kita bisa berkolaborasi dan memegang tokoh kunci, itu insya Allah akan bisa mudah dalam melakukan realisasi. Walaupun tidak bisa juga itu kita menggurui dalam tanda petik. Kadang kita harus bertanya sesuatu yang sudah kita ketahui untuk bisa memunculkan informasi dan mentransfer informasi ke masyarakat yang kita ajak. Jadi itu memang menjadi satu tantangan tersendiri, dan menurut saya ya seni komunikasi, seni lobby, seni kolaborasi itu harus diasah sehingga yang namanya desa itu kan sangat heterogen. Besar, kecil, tua, muda, pinter, keminter jadi satu, dan ya kadang ketika kita tidak bisa kelola dengan baik ya kita akan selalu mental. Dan mungkin yang terakhir terkait pemberdayaan ini adalah ya contoh itu adalah salah satu jadi ketika kita mengajak ya minimal kita juga bisa terlibat di sana sehingga ya orang akan bisa bareng-bareng untuk prosesnya. Demikian, semoga bisa menjawab. Maaf, masih mute. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bu Dwi bisa menambahkan atau menanggapi, Bu, tentang tantangan menggerakkan pemberdayaan masyarakat. Ya,
Terima kasih Mas Redika. Tantangan pemberdayaan masyarakat ya. Yang kami tangkap kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat ini seperti tentang menggunakan SDM yang ada, gitu. Pemberdayaan itu kan untuk SDM-nya ya mau nggak mau kita memakai sumber daya yang ada, manusia yang ada, termasuk tenaga kerja di tiap-tiap unit usaha yang dimiliki oleh Pawon Gendis. Nah, di sini kami tidak bisa menuntut dari segi pendidikan, keahlian, dan lain sebagainya. Sehingga pendidikan, keahlian itulah yang ada yang bisa digunakan. Nah, ini tantangannya ya jelas. Ketika kita membutuhkan keahlian, misalnya pengolahan, karena dia namanya ibu rumah tangga, tidak punya pendidikan di bidang itu, tidak punya keahlian di bidang itu, ya mau nggak mau kita harus mendampingi, kita harus mengajari. Kalaupun memang ada pihak lain yang mampu mendampingi atau membina kaitannya dengan hal tersebut, ya kita ajak anggota kami atau tenaga kami untuk berlatih. Nah, terus sendiri apa dari segi kosakata juga tidak seperti orang kuliah gitu, itu juga sedangkan bidang coklat ini segmen pasarnya cukup tinggi, segmen pasar atas. Jadi ya intinya proses belajar bersama. Tantangan pemberdayaan masyarakatnya kuncinya di proses belajar bersama. Tidak hanya anggota saya, tidak hanya tenaga kerjanya, SDM-nya, saya sendiri juga masih tahap belajar. Tetapi seiring waktu, akhirnya makin ke sini kelompok kami, baik atas nama kelompok wanita tani Pawon Gendis maupun unit usaha Wandis juga mendapatkan berbagai banyak penghargaan dan kejuaraan. Dan ini juga cukup untuk membuktikan ke masyarakat bagaimana saya berkiprah, saya mempunyai tujuan baik untuk bisa memberi kesejahteraan bersama, baik untuk saya sendiri dan untuk masyarakat sekitar. Demikian. Oke, terima kasih. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita sesi penutupan. Dari Bu Tining. Bu Tining mempertanyakan, bagaimana hubungan Wondis dan Gria Coklat dengan petani kakaonya? Apakah bahan baku dan petani sekitar atau bisa dari bahan baku dari luar? Apakah semua bahan bakunya itu dari petani lokal atau beli dari luar? Monggo. Oke, mencoba menanggapi. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, pengembangan Gria Coklat di Ngelanggeran itu adalah harapannya aktivitas kegiatannya itu dilakukan oleh masyarakat Ngelanggeran. Jadi saat ini dengan luas lahan 40 hektar dan 100 lebih petani kakao yang ada di Ngelanggeran, jadi rata-rata masyarakat kami itu dia pekarangan rumahnya itu tanamannya adalah kakao. Kami tidak punya satu hamparan perkebunan luas itu enggak. Dan alhamdulillah bahan baku yang kita gunakan itu diprioritaskan adalah bahan baku dari lokal dari Ngelanggeran. Walaupun tantangannya karena cukup banyak bahan baku yang sebenarnya belum bisa terolah semuanya di Gria Coklat, itu juga masih ada kakao kering itu yang dijual di pasar atau di tengkulak. Nah, itu mungkin menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa mengoptimalkan bahan baku itu bisa terolah dan bisa di pemasarannya bisa baik. Nah, tantangannya sampai saat ini memang penjualan ya. Kenapa? Karena saat ini di pandemi ini orang mikirnya kalau mau beli itu uangnya untuk beli beras. Sedikit yang dia untuk beli ibaratnya makanan yang lain ataupun sesuatu yang itu sifatnya adalah tambahan. Kemudian terkait apa istilahnya brand yang kita bangun itu adalah
ya coklat yang hadir dari desa, dari petani Anggeran, kemudian yang kemudian ya ketika mereka akademisi dari UGM, Mas Arifin dan tim itu terkait pengembangan Bintubar, harapannya itu menjadi satu kekuatan. Kenapa? Karena kan cerita untuk bisa menjual produk kami dengan tanpa harus peningkatan kapasitas produksi, tapi dengan kualitas produk dan kualitas narasi dan informasi, itu sebenarnya juga bisa mendongkrak atau meningkatkan value. Value dari produk yang kita kembangkan, kolaborasi dan coklat, dan bisa menjadi apa ya, ketika mau ketemu ke desa jagongan dan interaksi itu bisa terwujud. Demikian, semoga bisa menjawab. Terima kasih Mas Sugeng. Untuk Bu Dwi, monggo Bu, bagaimana hubungan antara Wondis dengan petani kakao? Monggo. Tadi sudah tersampaikan sebenarnya ya, waktu saya presentasi, bahwa memang karena kita konsepnya pangan lokal, jadi kakaonya juga harus lokal. Saat ini kami mampu menerima secara wilayah ini 1 kecamatan, karena ada 2 desa yang bergabung dengan kami, walaupun memang belum banyak jumlahnya. Ada 1 kelompok besar, wilayah masih 1 desa dengan kami, namanya Kelapa Mas. Nama kelompoknya Kelapa Mas, tapi potensi tanamannya kakao. Memang agak melenceng. Nah, itu anggotanya ada 70 orang petani. Nah, itu memang untuk proses fermentasinya dilakukan di 1 pintu, di ketua kelompoknya. Walaupun memang belum banyak hasilnya, karena masih banyak juga yang lari ke tengkulak, dikarenakan kondisi biji kakaonya yang memenuhi dan mulai juga membuat tertarik desa lain. Nah, ini desa Banjaroyo, ada beberapa petani yang mulai bijak untuk ya Wondis, apakah ini sudah memenuhi kriteria Wondis apa tidak. Prinsipnya konsep pangan lokal ini tidak di luar Kulon Progo. Pemerintah memberikan peralatan olahan kakao ke Wondis ini juga harapannya mampu bisa mengolah kakaonya se-Kulon Progo. Mengingat sebelum Wondis menerima peralatan ini, ternyata pemerintah Kabupaten Kulon Progo itu sudah memberikan bantuan peralatan kali di kelompok tani dan beberapa organisasi. Dan ternyata sampai saat ini peralatannya mangkrak semua. Kalau kami lihat permasalahannya itu yang pertama, SDM mereka memang tidak mampu untuk bisa mengolah kakao. Karena kami lihat yang pemerintah berikan itu kepada petani, mungkin kapasitasnya hanya sampai ke pertanian. Termasuk kami pun sebaliknya, ketika kami waktu itu bisa mengolah kakao dan diharapkan mampu juga menolak, karena memang kapasitas kami sebagai pengolah, agar kami fokus. Nah, makanya kita mending kerjasama dengan kelompok tani. Yang kedua, kenapa mangkrak, yang kami lihat, ternyata peralatan-peralatan yang diterima oleh petani ini kapasitasnya terlalu besar, bahkan industri pabrik. Sedangkan peralatan yang kami terima, ini skala industri rumah tangga dengan kapasitas 3-5 kilo. Nah, akhirnya sampai saat ini, Wondis ini masih satu-satunya pengolah kakao di Kulon Progo. Intinya, kerjasama kami dengan Wondis ini jelas dengan petani lokalnya Kulon Progo. Demikian. Terima kasih untuk Mas Sugeng Handoko dan Bu Dwi Martuti Rahayu. Baik, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini, Bu Dwi Martuti Rahayu dan Mas Sugeng Handoko, yang sudah berbagi ilmunya untuk kita semua. Betul bahwa kekuatan UMKM terletak pada mimpi bersama,
komitmen bersama, dan keengganan untuk berhenti belajar. Seperti itu. Berikut ada titipan tanda terima kasih kecil dari panitia berupa sertifikat untuk kedua narasumber. Yang pertama untuk narasumber pertama, Bu Dwi Martuti Rahayu. Oke, Bu. Lalu yang kedua, selanjutnya, untuk Mas Sugeng Handoko ST. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua audien yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Boleh aplaus emoji untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Dan akhirnya saya Redika Ardikusuma undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Dwi, Pak Sugeng. Terima kasih atas Bapak Radika atas telah memimpin acara diskusi pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi dan Bapak Sugeng yang sudah memaparkan materi. Sebelum penghujung acara, mari kita untuk mengaktifkan video kamera untuk dokumentasi sebentar. Baik, terima kasih. Terima kasih pula bagi para peserta yang sudah mengikuti workshop hari ini hingga penghujung acara. Diingatkan kembali bagi para peserta untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan pada kolom chat. Karena materi dan sertifikat hanya akan kami bagikan bagi peserta yang telah mengisi daftar hadir. Untuk agenda workshop seri ke-6 akan diselenggarakan pada Senin, 9 Agustus 2021 pada jam yang sama. Info terkait workshop akan kami update melalui media sosial kami. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila terdapat salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Matur nuwun, Mas Sugeng Handoko, matur suwun, Bu Dwi Martuti. Nggih, sami-sami. Mas Mbak ya. Oke, izin live dulu nggih, matur suwun. Nggih, Sampai matur ketemu di nuwun. lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.